Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika seseorang sedang menghadapi kematian, ketika mereka menerima diagnosis terakhir atau mendekati akhir hayat mereka yang panjang, orang-orang di sekitar mereka cenderung menjauh. Mereka tidak tahu bagaimana harus mendukung orang yang mereka kasihi di hari-hari terakhir mereka. Namun ketika seseorang menghadapi kematian, sebenarnya mereka sangat membutuhkan orang-orang yang mendekat. Selama bertahun-tahun dalam kehidupan mereka banyak mengalami tantangan. Dan saat-saat akhir mereka ingin ada orang-orang lain yang sungguh menopang mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kadang mereka membutuhkan sentuhan fisik, penghiburan, kekuatan. Tapi bagaimana kita sendiri ketika kita menghadapi ketakutan? Ketika kita mau memberikan penghiburan tetapi kita sendiri mengalami ketakutan. Banyak orang yang takut mati. Jadi mereka mencoba menghindari orang yang sedang menghadapi kematian. Mungkin kita takut akan seperti apa kematian itu sendiri. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Atau mungkin kita takut mengatakan hal yang salah. Apa yang kita katakan atau tidak katakan sebenarnya tidak terlalu penting. Seseorang yang sedang menghadapi kematian hanya membutuhkan kita untuk bersamanya. Kita dapat menawarkan kehadiran fisik kita. Ketika seseorang sedang menghadapi kematian, mereka hanya membutuhkan kita untuk hadir. Kita bahkan tidak perlu berbicara. Kita perlu duduk bersama dengan seseorang, memegang tangannya dan memberikan kekuatan dengan terus mendampingi dengan kasih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah maut yang gelap, aku tidak takut sebab Engkau dekat di sampingku. Hal inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan mari kita memberikan semangat untuk orang-orang di sekitar kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 dikatakan, semangatilah mereka yang lemah dan perhatikanlah mereka yang lemah. Mari kita luangkan waktu untuk kita dapat mendampingi orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang membutuhkan teman, yang membutuhkan perlindungan, yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Di dalam Amsal 20 ayat 5 dikatakan, pikiran orang seperti air dalam sumur yang dalam, tetapi orang yang berakal budi dapat menimbainya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tujuan utama kehidupan kekristenan kita adalah agar kita belajar untuk menyerahkan hidup kita, belajar menjadi seperti Kristus. Dan salah satu cara terindah untuk melakukannya adalah dengan menawarkan penghiburan kepada seseorang yang sedang menghadapi masa-masa kritis. Bagaimana dengan saudara dan saya? Pastikan kita tidak perlu takut. Di dalam Mazmur 116 ayat 3 dan 4, kematian menatap wajahku, aku takut dan sedih, tetapi aku berseru kepada Tuhan, selamatkanlah aku. Jangan takut, jangan bimbang, percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diteguhkan, dikuatkan. Di dalam Engkau ada kepastian keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, kami mau pegang janji-Mu. Haleluya. Amin.